At-taib minazam kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa sama lawan orang kada berdosa lagi. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian hendaklah engkau banyak menangis. Ini masih dalam kesempurnaan tobat. Banyaklah menangis, menghinakan diri dan merendahkan diri seraya mengucap, ya man la yashghaluhu sya'nun an sya'an wala sam'un an sam'in, ya man la tughlituhu kathratul masail, ya man la yubrimuhu ilhahul mulihin, azikna barda afwika wa halawata maghfiratika birahmatika ya arhamar rahimin, innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, wahai zat yang tidak merasa keriputan menanggulangi segala persoalan dan tidak keriputan mendengarkan semua pengaduan, wahai zat yang tidak akan salah terima lantaran banyaknya permohonan, wahai zat yang tidak jemu mendengarkan keceriwitan orang-orang yang ceriwit, semoga berkenanlah engkau merasakan kepada kami sejuknya maafmu dan manisnya ampunanmu dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Engkau tentu kuasa melaksanakan apa yang engkau kehendaki. Nah, sampai di situ makna daripada munajat tadi. Lalu anda membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarga beliau. Berapa salawatnya terserah kita. Salawat yang macam apa bentuknya terserah kita. Yang penting kita baca salawat kepada Nabi, kepada keluarga beliau, sebagai bentuk syukur kita kepada Nabi, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi yang mengajarkan kepada kita tobat ini. Baca salawat, seterusnya anda membaca istighfar, memintakan ampunan bagi seluruh mukmin laki-laki dan perempuan, dan kembali taat kepada Allah. Jadi sesudah salawat hanya kita baca istighfar. Istighfar bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita disuruh istighfar juga untuk orang-orang yang beriman. Astaghfirullahalazim li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullahalazim li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullahalazim li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullahalazim li walil mu'minina wal mu'minat. Dalam sebuah hadis disebutkan, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'min wa mu'minah hasanah. Barang siapa, ujar Nabi, yang memintakan ampun bagi orang mukminin dan mukminat, Allah tulis baginya dengan tiap-tiap mukmin dan mukminah satu kebajikan. Jadi kalau kita misalnya beristighfar astaghfirullahalazim, kita dapat pahala 10. Tapi kalau kita tambah astaghfirullahalazim li walil mu'minin wal mu'minat, kita dapat pahala sebilangan orang mukmin mukminah seluruh dunia, sejak zaman Nabi Adam sampai Kaina. Berapa gendanya? Sekali kita mengucap astaghfirullahalazim li untuk diriku, aku minta ampun, walil mu'minin wal mu'minat, dan untuk orang beriman laki-laki dan beriman perempuan, ditulis Allah pahala sebanyak mukmin dan mukminah itu. Berapa miliar manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat yang beriman kepada Allah.
Nah, kita dapat pahala sebanyak itu. Padahal ucapannya inting. Seapa ada kita menambahi. Dan ini bagus dibaca setiap kapanpun. Kalau kita beristighfar khusus nang saurangan. Astaghfirullahalazim li walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li walil mu'minin wal mu'minat. Nah, ada sedikit pahala yang kita dapat, miliaran pahala. Nah, sudah kita istighfar demikian, habis sudah urusan kesempurnaan tobat. Tinggal lagi kita apa? Dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bergerak untuk taat. Apa yang kita tikatkan, apa yang kita cita-citakan di dalam tobat, laksanakan. Kenapa? Ada anak lagi berbuat dosa, jaga, jangan sampai berbuat dosa. Apalagi kita berusaha untuk membuat ridha terhadap orang yang kita zalim, laksanakan. Orang-orang yang pernah kita zalim, orang-orang yang pernah kita aniaya, kalau kita belum bisa minta ampun langsung kepada mereka, berbuat baiklah kepada mereka. Lawan si A umpamanya, kita lawan si A itu pernah dahulu lawas sudah mengambil hartanya, mengambil 10.000 rupiah umpamanya. Sekarang kita tobat, hendak langsung minta halal, minta halal nikah, minta ridha. Aku pernah dahulu mengambil 10.000, mungkin asa ngalih kita. Nah, usahakan supaya nyaman. Kayak apa usahanya? Ihsan ilaih, berbuat baik kepadanya. Biarakan ninya minum, beriin nasi bungkus, isoknya beriinnya wadai, bila makanan dikiau, berbuat baiklah kepada inya. Nah, karena sudah akhirnya ini berilaan minta maaf bahari pernah aku minjam punikam 10.000 ada bepada. Nah, itu akan melemahkan hatinya. Karena ada istilah ahsin ilan nas tu'abbidhum, berbuat baiklah kamu kepada manusia, maka manusia itu bisa kamu jadikan budak. Namun langsung kita lawas kada pertemuan, lawas kada bakawan lagi, langsung sama aku minta maaf nih kamu lah bahari pernah ina tuh ngalih kaina. Jadi kalau kita berbuat baik dulu kepadanya, tujuan kita kan akhirnya minta ridha lawan inya. Nah, itu disuruh macam itu. Jadi sesudah kita bertobat tadi, kita laksanakan itu. Orang-orang yang pernah kita zalim, kita hubungi, kita jalin kebaikan kepadanya. Sembahyang qadaan, puasa qadaan, mulai diqada. Ini menunjukkan kebenaran tikat kita waktu tobat itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menilai hati kita, menilai niat kita. Contohnya, sudah kita bertobat tadi, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa aku hutang sembahyang 5 tahun jumlahnya, hutang puasa sama 5 tahun juga jumlahnya, kada puasa 5 bulan artinya itu kada puasa. Tuhan tahu hati kita bahwa kita ini bujur-bujur hendak membayar atau kada bujur-bujur, Tuhan tahu. Nah, bila hati kita bujur-bujur hendak membayar, kita bayar tiap hari, kita qada begimitan, kita qada puasa. Kada sampai setahun mati kita, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapus Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu andai kata orang ini umurnya panjang, lunas dibayarinya, tapi karenanya habis umurnya kada sampat bang qada. Tuhan tahu hati kita bujur kadanya itu. Nah, sama halnya orang berhutang, kada kau lagi bayar, bangkrut, tapi inya punya niat, ujarnya kalau aku kena berduit pasti aku bayari hutang itu, pasti aku bayari. Cuma sekarang belum ada duitnya, cuma niatnya bagus, kalau aku ada rezeki aku bayar hutang. Mati inya, Allah akan membayarkan hutangnya di akhirat. Kenapa? Allah tahu hatinya, Allah tahu kesungguhan hatinya. Nah,
Tapi kalau orang sudah mulai berhutang, niatnya sudah kada pajang bayar, nah itu matinya dianggap kada bayar hutang. Jadi Allah menilai hati kita. Jadi jangan kita malas, jangan kita merasa berat bahwa kita hutang. Sama kayak apa? Aku tobat, aku berpuluh tahun kada sembahyang, aku berpuluh tahun kada puasa, aku berapa banyak menzalim orang. Nah, jangan memandang itunya, nang kita pikirkan kesungguhan hati kita. Nah, kita ini berusaha sudah hendak membuat musuh-musuh kita itu ridha, tapi kita masih berusaha dengan cara berbuat baik kepada mereka. Kayaknya satu saat akan kita utarakan maksud kita minta halal, tapi kita berbuat baik. Nah, yang pernah kita zalim sekarang kita bantu, yang pernah kita aniaya sekarang kita tolong, yang pernah kita ini sekarang kita baiki. Tapi hati kita punya niat, kayaknya aku minta ampun sama mereka itu. Mati kita, Allah akan memperhitungkan itu. Nah, ini kesungguhan niat ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu sudah kita tobat, kita laksanakan apa-apa nang tikat-tikat waktu tobat itu. Mengqadha sembahyang mulai dilaksanakan, mengqadha puasa mulai laksanakan. Nah, meminta ridha kepada musuh-musuh, orang-orang yang dizalim mulai dilaksanakan. Kalau sudah demikian, berarti Anda sudah bertobat dengan tobat yang baik, tobat yang bersih, dan Anda keluar dari dosa-dosa seperti ketika Anda dilahirkan oleh ibu Anda. At-taib minazam kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa sama lawan orang kada berdosa lagi. Jadi kebujurannya, kebenarannya hati kita tobat itu Allah yang Maha mengetahui. Kalau Allah sudah menilai ini orang bujur, selamat sudah.